sudah menyertai kami. Peristiwa ini kan gitu sebenarnya. Tetapi mengapa mereka begitu tidak mau tahu? Tapi mengapa mereka begitu tidak mau percaya kan berita ini? Padahal mereka ini
Ya kira-kira apa? Inilah yang disebut dengan politik. Kalau andai kata para imam itu juga percaya, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama, pasti seluruh orang akan percaya. Yang kedua, dia akan kehilangan popularitas, bahkan mungkin dia akan kehilangan penghasilan juga. Gitu ya. Dia akan kehilangan semuanya. Ya, sehingga mereka sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi mereka memang sengaja seperti itu karena gengsi dong. Bagaimana mungkin kita yang memberikan menjatuhi hukuman mati lalu kita percaya sama dia, kan gitu kan? Ya, bisa juga terjadi begitu. Sehingga mereka sengaja memang ya mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya adalah kebenaran. Dan mereka tidak mau tahu akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, jadi Petrus itu adalah saksi hidup tentang peristiwa itu dalam hatinya, sehingga dia tidak takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat di sana. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Roh Kudus bisa mengubah orang yang tidak terpelajar, tidak pernah sinau, tidak pernah masuk ke perguruan tinggi, ya toh? Seperti itu, dia bisa menjadi seorang dokter. Ya, ilmunya. Jadi Roh Kudus bisa mengubah sesuatu orang yang dianggap biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Buktinya apa? Mereka heran. Ya, mereka ini heran. Ini orang-orang yang belajar Alkitab, yang belajar hukum Taurat, yang belajar tentang ilmu agama, mereka ini heran. Kok bisa? Ini Petrus orang yang biasa. Bahkan dikatakan mereka ini tidak terpelajar. Ya, tidak terpelajar. Ya, tidak terpelajar. Tetapi karena Roh Kudus, sehingga membuat orang yang tidak pelajar itu menjadi cerdas. Orang yang dianggap mungkin biasa menjadi luar biasa. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup daripada Pak Petrus. Kudus yang sekarang ini bekerja di dalam hidup kita, sama apa tidak, saudara? Sama. Bisa sama. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, hal yang biasa bisa menjadi luar biasa. Ya, hal yang dikatakan bodoh mungkin orang dunia mengatakan, tapi bisa dibuatnya menjadi pintar dan jenius. Ya, karena itu kita mesti kenapa harus takut dalam segala hal? Kalau Tuhan yang sama, Roh Kudus yang menyertai Pak Petrus dan juga menyertai kita saat ini, kenapa kita mesti harus takut dalam menghadapi setiap kehidupan ini? Hari-hari banyak orang yang stres, bukan stres gila ya, bukan. Tapi orang menjadi takut, orang menjadi pesimis, orang bisa ngawur hari-hari ini. Ya, jika tidak sedikit kejahatan selalu semakin meningkat. Kemarin kami 4 hari bersama dengan teman dari Jakarta. Dia cerita di Jakarta ngeri, Pak. Jakarta, Bogor, Bekasi, ngeri yang apa? Banyak begal. Dan begalnya itu mengerikan karena apa? Karena mereka tidak segan-segan melukai orang yang menjadi sasarannya. Hampir setiap hari ada sepeda motor yang hilang. Ya. Jadi kenapa bisa terjadi begini? Ya karena orang stres. Kebutuhan hidup harus dipenuhi, sementara mereka tidak memiliki penghasilan. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak memiliki penghasilan? Alasannya karena
pengangguran. Sebenarnya kalau kita sadar ya, dan kita mau bekerja ya sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan, saya yakin kok pasti bisa mendapatkan penghasilan kudus yang sekarang ini bekerja di dalam hidup kita. Sama apa tidak, saudara? Sama. Bisa sama. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, hal yang biasa bisa menjadi luar biasa. Ya, hal yang dikatakan bodoh mungkin orang dunia mengatakan, tapi bisa dibuatnya menjadi pintar dan jenius. Ya, karena itu kita mesti kenapa harus takut dalam segala hal? Kalau Tuhan yang sama, Roh Kudus yang menyertai Pak Petrus dan juga menyertai kita saat ini, kenapa kita mesti harus takut dalam menghadapi setiap kehidupan ini? Hari-hari banyak orang yang stres, bukan stres gila ya, bukan. Tapi orang menjadi takut, orang menjadi pesimis, orang bisa ngawur hari-hari ini. Ya, jika tidak sedikit kejahatan selalu semakin meningkat. Kemarin kami 4 hari bersama dengan teman dari Jakarta. Dia cerita di Jakarta ngeri, Pak. Jakarta, Bogor, Bekasi, ngeri yang apa? Banyak begal. Dan begalnya itu mengerikan karena apa? Karena mereka tidak segan-segan melukai orang yang menjadi sasarannya. Hampir setiap hari ada sepeda motor yang hilang. Ya. Jadi kenapa bisa terjadi begini? Ya karena orang stres. Kebutuhan hidup harus dipenuhi, sementara mereka tidak memiliki penghasilan. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak memiliki penghasilan? Alasannya karena pengangguran. Sebenarnya kalau kita sadar ya, dan kita mau bekerja ya sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan, saya yakin kok pasti bisa mendapatkan penghasilan. Gojek ya, motor itu namanya Gojek kan? Ya, Bapak Ibu, karena kecelakaan tangannya tinggal separuh, tinggal segini, dua-duanya tinggal segini loh, saudara. Ini nggak ada, cuma segini, dua-duanya segini. Tapi dia tidak patah semangat, dia Gojek setiap hari. Dan kebetulan ditangkap oleh Stanley apa siapa yang YouTuber itu loh. Ya. Pertama kali dia ketemu dan biasa. Kemudian setelah YouTuber ini diupload peristiwa itu kan video ya. Video diunggah. Itu dilihat oleh jutaan orang. Lalu ada salah satu apa salah berapa ya? Orang itu langsung telepon ke Stanley ini dan berkata, saya sudah siap untuk bunuh diri. Ya, ini benar. Saya sudah siap untuk bunuh diri. Tetapi begitu saya melihat video ini, saya tidak jadi bunuh diri. Artinya apa? Saya yang punya tangan lengkap semuanya, sehat. Kenapa saya mesti harus bunuh diri? Karena tekanan kebutuhan hidup. Sementara saya lihat orang ini tangannya putung dua-duanya, dan dia masih bisa hidup dan bertahan, dan dia bisa tersenyum. Sehingga dengan peristiwa itu berikan inspirasi orang menyelamatkan jiwa. Nah itu loh baru saudara. Ngomong semua masih lengkap dan sebagainya. Lalu akhirnya ya YouTuber ini netizen ya melihat itu ya. Itu usul ya mereka masa bisa. Nah akhirnya dicobalah, Pak saya tolong diantarkan ke alamat, nanti saya tunjukkan. Nah akhirnya live dia ternyata bisa.
dengan naik motor, motornya tentu dimodifikasi ya. Gasnya ditaruh di bawah. Ya, gasnya di kaki. Nah, tangannya kan cuma bisa begini, gitu ya. Jadi dimodifikasi beda motornya. Dan akhirnya diajaklah ke satu tempat. Lalu ketika ada dealer Yamaha, lalu diajak masuk. Di sini Pak, turun di sini, tunggu di sini ya, gitu ya. Dia suruh nunggu. Akhirnya apa? Dari belakang dia panggil, Pak, ini motor baru untuk Bapak. Wah, itu ya. Akhirnya dia diberikan sepeda motor Yamaha baru, tentu motor Matic, ya kayaknya Matic sih, atau enggak itu, seperti itu. Kayaknya, pokoknya sepeda motor. Nah, artinya apa? Hanya dengan